Oke, baiklah, kita mulai perkuliahan struktur beton bertulang 2 ya. Jadi di video ini kita sudah memasuki materi tentang plat satu arah ya. Dimana di materi sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis plat, kemudian mengapa dikatakan plat satu arah dan mengapa dikatakan dia plat dua arah ya. Syaratnya kalau teman-teman masih ingat, yaitu adalah LY dibagi dengan LX, artinya bentang terpanjang, dibagi dengan bentang terpendeknya. Itu jika dia kurang dari 2 atau sama dengan 2, kita bisa katakan dia sebagai plat dua arah ya. Tapi kalau misalkan bentang terpanjangnya atau LY-nya kita bagi dengan LX, yaitu bentang terpendek, misalkan dia nilainya lebih dari 2 ya, berarti itu bisa kita katakan dia sebagai plat satu arah. Sekarang kita mulai masuk ke materi plat satu arah dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan mencoba mempelajari tentang plat dua arah ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu ya teksnya. Nah, jadi pada gambar di bawah ini ya, itu diperlihatkan suatu plat yang ditumpu sederhana oleh balok pada sisi-sisi panjang yang saling berseberangan. Jadi ada gambar sebuah plat. Nah, di sini plat ini ditumpu sederhana oleh balok pada sisi-sisi panjang. Artinya tumpuannya ada di sini ya. Nah, tumpuannya ada di sini. Ditumpu hanya di dua sisi saja ya, yang saling berseberangan. Bila beban merata bekerja ya, berarti beban merata bekerja pada bidang atas plat, maka bentuk defleksinya ditunjukkan dengan garis putus-putus ya. Jadi ini adalah bentuk tidak defleksinya, non defleksinya, atau bentuk semulanya. Misal ada beban, maka defleksinya akan menjadi seperti ini ya. Defleksinya akan menjadi seperti ini ya. Nah, defleksinya akan melentur pada salah satu sisi saja. Nah, kelengkungan demikian juga momen lentur ya. Jadi momen lentur juga akan mengikuti bentuk atau arah defleksinya ya. Akan terdistribusi menurut lajur pendek yang membentang di antara sisi-sisi yang tertumpu ya. Pada sisi panjang L yang sejajar dengan sisi tumpuan itu tidak ada defleksi atau tidak ada kelengkungan, sehingga tidak ada momen juga. Jadi kalau misalkan dia plat ini hanya ditumpu pada dua sisi saja, yaitu di sisi LY, maka momen serta defleksi itu hanya terjadi pada sisi sini ya, yaitu kepada arah bentang terpendeknya ya. Tapi untuk ke bentang terpanjangnya itu tidak ada defleksi ya. Tidak ada defleksi. Jadi di sini tidak ada defleksi karena ditahan oleh si tumpuannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan transfer beban pada plat satu arah ya. Jadi gambar di bawah, berarti gambar ini ya, ini memperlihatkan bentuk sederhana plat satu arah. Oke, ini gambarnya. Jadi ini adalah gambar bentuk sederhana ya dari plat satu arah. Tadi kita tahu ya, plat satu arah itu bisa saja dia ditumpu hanya di dua sisi saja, berarti ditumpu di sini ya, dan kemudian ditumpu lagi di sini. Nah, oke. Nah, sekarang pada gambar tersebut ya, beban P yang bekerja pada titik A. Nah, ini ada beban P yang bekerja pada titik A itu dipikul oleh jalur plat yang diarsir ya, yang diarsir dan ditransfer ke balok pada titik B dan C. Jadi misalkan ada beban di sini, titik A, arahnya dia vertikal ke bawah, maka beban P ini akan didistribusikan ke titik C dan ke titik B ya. Akan didistribusikan ke titik C dan titik B. Nah, kemudian ya, balok mentransfer beban tersebut ke kolom-kolomnya. Artinya dari C ini akan ditransfer ke F dan ditransfer ke G ya. Nah, di situ kemudian yang B ini akan ditransfer ke D dan ditransfer ke E ya. Nah, terkadang
plat satu arah juga memiliki balok di empat sisinya. Jadi, plat satu arah itu tidak terbatas perletakannya hanya ada di dua sisi. Tetapi, plat satu arah itu juga sering kita temui dia ditumpu di keempat sisinya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Tapi ingat, walaupun ditumpu di keempat sisi, kita bisa ngecek apakah itu plat satu arah atau plat dua arah dengan cara bentang terpanjangnya, yaitu LY, dibagi dengan LX. Ya. Misalkan dia kurang dari atau sama dengan 2, maka itu kita katakan plat dua arah. Ya. Tetapi kalau misalkan dia nilai ini, ya, ini lebih dari 2, maka itu kita kategorikan sebagai plat satu arah. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat ya. Nah, sekarang beban pada plat tersebut ditransfer ke balok anak. Jadi, ini ada bentang lantainya, ya. Ini adalah balok anaknya, ya. Ini adalah balok anaknya, ya kan? Jadi, beban yang ada di plat itu akan langsung didistribusikan ke balok anak. Berarti dia akan dilimpahkan ke kiri dan ke kanan, ya. Jadi, distribusi beban untuk plat satu arah dan plat dua arah itu sudah ada di materi sebelumnya ya. Jadi jika misalkan kalian masih bingung, bisa saja dibaca lagi materi sebelumnya ya. Jadi kalau plat satu arah dia akan didistribusikan hanya ke satu arah saja, yaitu kiri dan kanan ya, seperti ini, atau ke bentang terpendeknya ya. Nah, beban pada plat tersebut ditransfer ke balok anak ya, yang kemudian mentransfer kembali beban tersebut ke balok induk. Jadi distribusinya ya, transfer beban dari plat dia didistribusikan ke balok anak, kemudian balok anak akan mendistribusikan ke balok induk ya. Nah, langsung ke balok induk. Yang kemudian nanti balok induk juga akan mentransfer bebannya itu ke titik-titik kolom ya. Nah, itu adalah pola distribusi beban ya. Jadi asal mulanya beban itu ada di plat, kemudian plat itu akan mendistribusikan bebannya ke balok anak, kemudian balok anak akan mendistribusikan bebannya ke balok induk, kemudian balok induk akan mendistribusikan bebannya ke titik kolom. Itu misalkan dia plat satu arah ya. Nah, kemudian apa? Kemudian pada perencanaan sistem plat seperti ini, plat lantai biasanya direncanakan terlebih dahulu. Jadi kita merencanakan plat lantai dulu, kemudian kita rencanakan balok anaknya, lalu kita rencanakan balok induknya ya. Oke, itu contohnya. Jadi kita tahu bahwa plat satu arah itu tidak terbatas, dia hanya ditumpu dua sisi saja, tapi juga bisa ditumpu ke empat sisinya. Tapi dengan syarat bentang terpanjang dibagi dengan bentang terpendek atau LY dibagi dengan LX. Itu jika dia lebih dari 2, maka dikatakan plat satu arah. Tetapi jika hasilnya dibagi itu kurang dari atau sama dengan 2, maka bisa kita kategorikan sebagai plat dua arah ya. Apa dampaknya? Dampaknya nanti ke distribusi momen, kemudian penulangan lentur dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu perencanaan sistem struktur plat ya. Nah, jadi dalam perencanaan plat, informasi struktur yang diketahui pada umumnya hanyalah berupa panjang bentang elemen struktur. Nah, jadi jika kita sudah masuk ke perencanaan, kita hanya mendapatkan gambar yang kita bisa dapatkan informasinya yaitu berupa panjang bentangnya saja. Jadi dimensi, mutu dan lain sebagainya itu harus kita asumsi atau kita hitung terlebih dahulu. Nah, namun untuk mendapatkan tebal atau dimensi ya, kita bisa menggunakan berdasarkan data panjang tersebut ya. Sehingga tebal elemen struktur itu dapat diperkirakan atau kita estimasi awal terlebih dahulu. Nah, untuk mengestimasi awal dimensi plat ataupun dimensi elemen struktur lainnya, itu kita bisa mengacu kepada SNI beton yaitu 2847. Bisa kita gunakan di tahun 2013 ya. Nah, di tabel tersebut akan memperlihatkan ukuran tebal minimum ya.
suatu elemen plat satu arah, dan juga terdapat juga di situ adalah sebuah balok ya, yang dapat digunakan dalam perencanaan sistem struktur. Nah, jadi di sini tabelnya ya, ada komponen struktur, berarti ada plat masif satu arah, ada juga balok atau plat rusuk satu arah ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan plat biasa ya, berarti kita gunakan plat masif satu arah. Nah, sekarang tebal minimum ini ya, itu persamaannya itu tergantung dari tumpuannya ya. Jika dia tertumpu sederhana ya, berarti dia gambarnya seperti ini ya. Nah, ini tertumpu sederhana, artinya ditumpu di atas dua tumpuan. Tetapi kalau misalkan dia ditumpu dengan satu ujung menerus, berarti nanti geometri platnya seperti ini. Nah, ditumpu di salah satu ujung menerus ya, atau bisa juga di kedua ujung menerus seperti ini. Nah, itu bisa, atau cantilever ya, yaitu jepit bebas ya. Nah, sekarang kita lihat, misalkan kita termasuk ke tertumpu sederhana seperti ini ya, berarti tebal minimum ya, H ya, H-nya itu adalah berapa bentangnya ya, berapa bentang dari sini, L-nya kita bagi dengan 20, maka dapatlah H minimumnya. Kemudian misalkan kita salah satu ujung menerus ya, berapa L-nya di sini? Nah, L-nya, maka L-nya itu akan dibagi dengan 24 ya. Kemudian dengan kedua ujung menerus begitu seterusnya, dan cantilever juga begitu. Nah, panjang L tadi harus dalam satuan milimeter ya. Nah, dan satuan milimeter. Kemudian nilai yang diberikan harus digunakan langsung untuk komponen struktur dengan beton normal ya, beton normal, dan tulangan mutunya adalah 420 MPa ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya jika kita menggunakan beton yang tidak normal, atau misalkan beton ringan, dan bagaimana jika kita menggunakan mutu tulangan yang tidak mencapai 420 MPa ya. Sekarang gini, lihat poin A dulu ya. Untuk struktur beton ringan ya, dengan berat jenisnya antara 1440 sampai dengan 1840 kg per meter kubik, maka nilai ini tadi ya, nilai ini tadi harus dikalikan dengan 1,65 dikurang dengan 0,0003 dikalikan dengan berat jenis betonnya ya. Tetapi nilai ini ya, nilai ini tidak kurang dari 1,09. Kemudian jika mutu tulangan yang kita pakai ya selain 420 MPa ya, maka nilai ini tadi ya harus dikalikan dengan 0,4 plus F yield, artinya tegangan leleh dari tarik tulangannya, dibagi dengan 700 ya. Jadi nilai ini harus kita lihat ya, rumus ini harus kita lihat apakah beton kita menggunakan beton normal, dan apakah mutu tulangannya itu adalah 420 MPa. Jika lain daripada itu, maka harus kita modifikasi sedikit ya persamaannya, yaitu kita harus kalikan dengan ini tadi ya. Oke, itu adalah tebal minimum plat ya. Artinya kita boleh mengambil lebih dari tebal minimum yang distandarkan oleh SNI ya. Artinya misalkan minimumnya adalah 90 mili, kita dapatkan angkanya, maka boleh kita genapkan menjadi 100 mili ya, atau menjadi 120 mili. Yang penting lebih besar daripada minimumnya. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan 90 mili tadi, kita genapkan menjadi 80 atau 50 mili, itu tidak boleh, karena apa? Minimumnya adalah sekian, tetapi kita ambil lebih, itu diperbolehkan. Nah, sekarang nilai pada tabel tersebut diturunkan berdasarkan tinjauan defleksi ya. Tebal H minimum untuk elemen plat atau balok ditetapkan sebagai fungsi panjang bentang elemen struktur terkait ya. Bila persyaratan H minimum tersebut dipenuhi ya, maka pengecekan defleksi itu tidak perlu dilakukan ya. Kenapa?
Jadi H minimum itu tujuannya adalah untuk mempertimbangkan defleksi. Biasanya kita juga bisa menemukan struktur itu aman, tapi defleksinya itu sudah besar atau defleksinya tidak nyaman untuk kita gunakan. Artinya misalkan kita berjalan di suatu plat, kita berjalan tetapi memang plat itu tidak roboh, tetapi saat kita menginjakkan kaki di atas plat tersebut, maka kita bisa merasakan goyangannya. Nah, jadi struktur itu alangkah baiknya dikatakan dia bisa digunakan adalah dia aman tetapi juga nyaman. Artinya kita tidak ada rasa khawatir untuk menghuni suatu bangunan tersebut. Ya, jadi aman dan nyaman. Sehingga apa? Tebalnya ditentukan, ya. H minimumnya ditentukan, tidak boleh kurang dari H minimum. Oke. Selain berdasarkan tinjauan defleksi, ya, pertimbangan lain yang biasa diterapkan dalam penentuan tebal minimum adalah yang pertama tinjauan kapasitas lentur penampangnya. Nah, jadi ketebalan elemen struktur yang kurang memadai itu dapat menyebabkan tingginya kebutuhan baja tulangan pada penampang. Ya, jadi kalau misalkan tebalnya tidak terlalu tipis, maka momen ultimate yang harus diperlukan, ya, itu juga lebih banyak, ya. Artinya kebutuhan tulangan juga akan semakin besar, ya. Dalam kondisi tertentu, ya, kebutuhan baja tulangan tersebut itu dapat melebihi batas tulangan maksimum. Artinya row yang terpasang itu bisa lebih daripada row max. Nah, itu tidak boleh, ya. Nah, ini tidak boleh. Bila hal ini terjadi, salah satu solusinya adalah dengan mempertebal dimensi penampang. Ya, karena apa? Jika dia row atau rasio tulang terpasang itu melebihi dari row max-nya, maka bisa terjadi namanya over reinforce atau kelebihan tulangan. Nah, itu juga tidak baik, maka nanti hasilnya bisa menjadi getas. Ya. Kemudian juga kita tinjau terhadap kapasitas geser penampang. Ya. Dalam perencanaan plat, pemasangan tulang geser itu selalu dihindari. Oke, ya. Jadi tulang sengkang atau tulang geser itu dihindari. Hal ini hanya dapat dicapai bila ketebalan plat itu sudah cukup memadai, sehingga gaya geser itu murni hanya ditahan oleh si beton saja. Ya, ingat ya, kalau kita ingat di materi tulang geser, ya, kita pengen merencanakan tulang geser itu adalah jika VC, ya. Nah, VC ini adalah kapasitas dari geser beton. Misalkan dia lebih besar daripada VU, ya. VU ini adalah gaya lintang ultimate, maka tulang geser yang kita pakai bisa tidak usah dipasang atau bisa juga menggunakan tulang sengkang minimum. Itu misalnya di balok, ya. Tapi kalau misalkan VC, ya, itu lebih kecil daripada VU, nah, maka diperlukannya tulang sengkang. Nah, VC ini tergantung dari tebal si penampang. Sehingga apa? Kalau misalkan tebal platnya sudah cukup memadai, ya, maka tulang geser ini tidak perlu digunakan lagi. Ya, artinya gaya gesernya itu murni dipikul oleh si beton saja. Oke, ya. Saya rasa untuk kapasitas geser itu sudah belajar di struktur beton bertulang 1, ya. Jadi tidak perlu kita bahas terlalu dalam di sini. Nah, kemudian di dalam desain ataupun analisis, satu satuan lajer plat yang membentang di antara kedua tumpuan itu dapat dianggap sebagai suatu balok, ya. Jadi plat satu arah itu sebenarnya bisa kita anggap sebagai suatu balok saja, tapi dengan lebar baloknya adalah selebar satu satuan, ya. Dan tinggi hanya itu sesuai dengan tebal platnya, ya. Artinya lebar di sini, ya, itu bisa kita ambil per setiap 1 meter atau 1000 mm. Ya. Sedangkan tinggi penampangnya itu adalah tinggi tebal platnya yang kita dapatkan di awal tadi. Kemudian bagaimana dengan analisisnya? Ya. Analisisnya pun sama persis dengan analisis balok, ya. Jadi persis yang kalian sudah pelajari di materi balok, ya. Nah, pembebanan disesuaikan menjadi beban persatuan panjang dari lajer plat. Dengan demikian momen yang timbul merupakan gaya perlebar satuan plat. Dari kelengkungan dan momen tipikal dengan sistem balok dapat ditentukan bahwa pemasangan tulang lentur akan membentang dari kedua tumpuannya, ya. Jadi arah momennya seperti apa, maka tulang yang kita pasang juga seperti itu.
Sedangkan pemasangan tulangan yang tegak lurus terhadap tulangan lentur itu diperuntukkan untuk efek susut beton, ya, atau namanya tulangan bagi, ya, atau tulangan susut. Dalam hal ini, plat satu arah dapat dipandang sebagai sederetan balok-balok dengan lebar satu satuan. Ingat ya. Jadi intinya, saat kalian ingin menghitung penulangan balok, maka kalian gunakan lagi saat kalian ingin menghitung penulangan plat satu arah, maka kalian gunakan teori balok yang sudah kalian pelajari, ya. Analisisnya persis sama seperti balok. Nah, rasio tulangan baja yang terpasang adalah luas tulangan terpasangnya, yaitu AS, dibagi dengan B dikalikan H. H adalah tebal plat, dan B ini adalah lebar satu satuannya, ya. Boleh 1 meter, boleh 1000 mili, ya. Sesuaikan dengan satuan yang kalian gunakan di asnya dan di H-nya. Ya, ini saya tulis, maka lebar ini boleh kita gunakan setiap 1000 mm, ya, seperti itu. Nah, plat satu arah umumnya didesain dengan rasio tulangan tarik jauh di bawah rasio maksimum. Ya, artinya rho kita ini itu kita pasang di antara kurang daripada rho max, tapi juga harus lebih pada rho minimum. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya sama persis dengan balok, ya, yaitu 0,75 rho balance. Ini terutama untuk pertimbangan ekonomis, ya, hemat pemakaian baja tulangan dengan tinggi penampang yang optimal, ya. Karena penampang yang tipis walaupun tulangnya banyak dapat menimbulkan defleksi yang berlebihan juga. Nah, artinya kalau misalnya rho kalian pasang ini lebih daripada rho maksimum, ya, ini tidak boleh, ya. Artinya bisa juga menimbulkan defleksi yang sangat besar. Nah, dengan demikian desain untuk lentur diambil rasio tulangan yang rendah, misalkan 0,3 rho balance-nya, ya. Untuk rho balance nanti kalian buka lagi di beton 1, ya, untuk balok apa rumusnya di situ. Nah, kemudian ini, ya, tebal minimum plat ini sama saja dengan yang tadi, ya. Jadi di sini untuk dua tumpuan sederhana, satu ujung menerus atau kedua ujung menerus, rumusnya ini, ya. Ini sama persis dengan tabel SNI yang kita pelajari tadi di awal, ya. Nah, sama persis. Cuma lambda di sini itu namanya bentangnya atau L-nya. Nah, hanya notasinya saja yang berbeda, tapi maksudnya dia sama. Kemudian beton menyusut ketika adukan semennya itu mengeras, ya. Susut ini dapat diperkecil dengan memakai beton berkadar air rendah. Oke, ya. Namun diperhatikan, jika kita menggunakan beton yang berkadar air rendah, kita juga harus memperhatikan workability-nya, artinya kemudahan saat pelaksanaannya bagaimana, ya. Kemudian kekuatannya apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Kemudian proses pembasahan setelah beton itu dicor. Nah, sebenarnya di beton itu susut itu pasti akan terjadi, ya. Hanya saja intensitasnya apakah besar atau kecil, ya. Bila beton tersebut tidak mengalami kontraksi susut secara bebas, maka akan timbul tegangan yang disebut namanya tegangan susut atau shrinkage stress, ya. Perbedaan suhu yang relatif, ya, terhadap suhu waktu pengecoran juga dapat menimbulkan efek yang serupa dengan penyusutan. Artinya kita harus bisa menjaga suhu beton itu dia tidak berubah secara drastis, ya. Nah, atau tidak terjadi perubahan suhu yang signifikan. Karena apa? Maka akan menimbulkan efek yang serupa dengan penyusutan, yaitu tegangan susut dapat menimbulkan retak. Nah, namanya retak susut, ya. Bila plat tersebut diberi tulangan, ya, retak itu dapat diperkecil, ya. Disebut namanya retak rambut atau hairline crack, ya. Bisa juga kita sebut namanya shrinkage crack, ya. Nah, SNI menetapkan jumlah tulangan susut sebagai berikut. Nah, misalkan tulangan yang kita gunakan adalah mutunya 300 MPa, maka rho minimumnya adalah sekian, ya. Misalkan 400 MPa, maka rho minimumnya akan semakin mengecil. Karena apa? Mutunya semakin meningkat, ya. Maka rho minimumnya bisa lebih kecil. Dan ini, ya, plat yang menggunakan tulangan dengan tegangan meleleh melebihi 400 MPa, ya, maka rumusnya bisa seperti ini. Nah, itu dia. Jadi intinya, jika mutu tulangannya yang dipakai semakin tinggi, maka rho minimumnya juga akan semakin mengecil. Ya, ini untuk
faktor kehematan penggunaan tulangan ya. Nah, sekarang pada plat satu arah, tulangan yang dipasang untuk menahan momen juga berguna untuk menahan dan mendistribusikan retak akibat susut dan perbedaan suhu. Karena kontraksi beton terjadi ke semua arah, harus dipasang tulangan khusus untuk kontraksi susut dan perbedaan suhu yang tegak lurus terhadap tulangan momennya. Tulangan khusus ini disebut tulangan susut atau temperatur ya. Atau bisa kita sebut namanya tulangan bagi ya. Cuma seringnya kita gunakan namanya tulangan susut ya. Nah, namanya tulangan susut atau tulangan bagi. Peraturan menetapkan bahwa tulangan pembagi harus dipasang pada plat struktur bila tulangan utamanya membentang dalam satu arah ya. Meskipun demikian, jarak tulangan yang terpasang masih tidak boleh lebih dari 5 kali tebal plat ya, atau lebih dari 200 mili. Nah, ini. Jadi kalau misalkan tulang itu hanya dipasang satu arah saja, itu biasanya identiknya di plat satu arah. Maka untuk arah ke lainnya atau arah tegak lurusnya itu dipasang tulangan susut atau tulangan bagi ya. Tapi maksimal ya jarak antar tulangannya yang terpasang adalah tidak lebih dari 5 kali tebal plat atau 200 mili ya. Jadi nanti dicek di situ spasi atau jarak antar tulangannya, kita lihat jangan sampai melebihi ini ya. Nah, sekarang bagaimana untuk analisisnya ya. Jadi analisis sistem struktur menerus ya. Sistem plat dan balok menerus merupakan suatu sistem struktur yang bersifat statis tak tentu ya. Nah, beberapa cara yang biasa ditempuh untuk menghitung gaya-gaya dalamnya ya. Bisa kita gunakan analisis elastik ya. Misalnya distribusi momen atau metode matriks dengan menggunakan software ya seperti ETABS atau SAP 2000, Midas, Sans Pro dan lain sebagainya. Bisa juga kita menggunakan analisis plastis ya. Atau yang mudah, kita juga bisa menggunakan analisis pendekatan ya. Yaitu apa? Dengan menggunakan metode koefisien momen ya, berdasarkan SNI sekian. Nah, sekarang kita coba membahas untuk metode koefisien momen ya. Jadi perhitungan dengan cara analisis elastis atau analisis plastis ya, yang memperhitungkan semua kombinasi pembebanan yang mungkin terjadi akan memerlukan usaha yang cukup besar. Artinya kita memerlukan proses pengerjaan perhitungan itu lebih panjang atau kita usahanya lebih keras ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan metode koefisien momen, itu bisa kita lebih simple untuk analisisnya atau bisa lebih cepat kita analisisnya. Tapi ingat, ini adalah metode pendekatan. Bisa saja nanti kalau kalian cek hasilnya bisa ada selisihnya. Tapi selisihnya itu biasanya masih dalam kondisi toleransi ya. Nah, karena kita menggunakan pendekatan yang praktis, maka ada beberapa syarat yang harus kita ikuti ya. Nah, harus ada syarat yang harus kita ikuti. Syarat ini wajib harus kita ikuti. Misalkan syarat ini tidak dapat kita penuhi, maka metode ini tidak dapat kita gunakan. Artinya, jika kita paksakan, maka hasil pendekatannya itu akan terlampau jauh selisihnya dengan analisis elastik ataupun plastik ya. Jadi syarat ini harus dicermati. Yang pertama, plat ataupun balok itu terdiri atas 2 bentang atau lebih ya. Jadi kalau bentang tunggal itu tidak bisa ya. Jadi harus terdiri atas 2 bentang atau lebih ya. Boleh 3 bentang, boleh 5 bentang atau berapapun bentangnya. Nah, kemudian panjang antara bentang itu tidak jauh berbeda. Jadi antara bentang satu, bentang berikutnya ya itu tidak terlalu jauh berbeda. Artinya hampir seragam. Atau bentang terpanjangnya itu kurang dari 1,2 bentang terpendeknya. Jadi kalau kalian punya beberapa bentang di sini ya, punya beberapa bentang. Nah, ini kalian cek berapa masing-masing L-nya ya. Kalian cek apakah dia seragam atau berbeda. Misalkan berbeda, kalian cek yang mana bentang terpanjangnya ya. Misalnya ini bentang terpanjangnya dan di mana bentang terpendeknya. Misalnya ini bentang terpendek, maka kita cek bentang terpanjang ini ya maksimal adalah 1,2 dari bentang terpendeknya ya. Artinya balok ini kalau bisa dia seragam bentangnya
Nah, kemudian bebannya itu terdistribusi merata. Nah, bebannya seperti ini. Nah, ya. Bebannya seperti ini. Nah, artinya dia tidak bisa kalau menggunakan ada beban terpusat seperti ini. Nah, itu tidak bisa. Tapi nanti kita lihat ya. Jika ada beban terpusat bagaimana nilai momennya. Kemudian beban hidupnya itu lebih kecil daripada 3 kali beban mati. Ya. Nah, ini harus dilihat. Kemudian penampang platnya itu harus bersifat prismatis. Artinya tebalnya itu harus seragam dari sini sampai dengan sini. Itu tebalnya harus seragam. Jangan berbeda. Jadi kalau ini tebal platnya ya, dia harus seragam. Tebal platnya ya. Tebal platnya harus seragam. Oke, ya. Tebal platnya dia harus seragam ya. Nah, jangan sampai nanti yang di sini dia lebih tebal. Artinya dia prismatis ya. Nah, kemudian metode pendekatan ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk memeriksa hasil perhitungan software analisis struktur. Jadi saya sarankan untuk mendapatkan gaya-gaya dalamnya, kalian bisa menggunakan software ya, boleh SAP 2000 ataupun software lainnya. Kemudian kalian bandingkan hasilnya dengan menggunakan koefisien momen ini. Ya, bisa kalian bandingkan apakah nilainya sama atau berbeda. Berdasarkan metode pendekatan ini, gaya-gaya dalam pada suatu sistem struktur menerus ditentukan berdasarkan koefisien momennya. Nah, atau kita namanya CM di sini. Dan koefisien geser di sini. Nanti yang nilai-nilai ini, nilai CM dan nilai CV ini bisa kita lihat pada gambar 9.15 ya. Nah, nanti kita lihat nilainya berapa di situ. Nah, kemudian berdasarkan metode koefisien, momen positif, momen negatif dan gaya geser maksimum ya dapat dihitung dengan rumus berikut. Ya. Jadi nanti yang kita hitung ada 3 item. Yang pertama, berapa momen positifnya? Kemudian berapa momen negatifnya dan berapa gaya gesernya. Yang kita ambil adalah maksimum ya. Yang maksimum itu dengan rumus ini. Jadi momen positif atau momen negatif kita gunakan ini, dan untuk gaya gesernya kita gunakan VU ya. Nanti kita lihat yang berbeda adalah CM-nya dan CV-nya. QU ya, QU adalah kombinasi beban hidup dan beban mati terfaktor. Artinya sudah kalian kalikan 1,2D ya, D plus 1,6L ya. Dan Ln adalah bentang bersihnya ya. Nah, itu rumusnya. Kemudian kita lihat. Nah, ini adalah nilai-nilai dari koefisien momen dan koefisien gesernya ya. Ada CM dan ada CV ya. Ada 3 gambar ya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga ya. Gambar pertama itu untuk koefisien momen pada struktur dengan peletakannya ujungnya bebas ya. Jadi di sini ujungnya bebas. Ya. Ya, ujung bebas atau overstack ya. Nah, maka di sini momennya adalah dia 0. Koefisiennya, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan tadi, ya. Kita masukkan ke persamaan ini, maka otomatis nilai momen juga akan menjadi 0 ya, karena di tumpuan bebas ini tidak ada momen di situ. Kemudian di sini menjadi 1/11 koefisiennya, dan di sini menjadi minus 1/10. Oke ya, seperti itu. Kemudian di sini menjadi lagi 1/11, 1/16 dan 1/11. Begitu seterusnya. Oke. Sekarang yang gambar kedua itu adalah koefisien momen untuk struktur dengan peletakan ujung menumpu pada balok tepi, atau kita sebutkan dia sendi di sini ya, sendi. Nah, biasanya kalau kita menggunakan software ataupun analisis statistik tentu, di ujung sendi sini ya, di ujung tepi ini biasanya momennya adalah 0 di situ ya. Tapi di SNI ya, kita berikan koefisiennya adalah minus 1/24 ya. Mengapa? Ya, walaupun dia menumpu di atas balok tepi ataupun menumpu di suatu elemen struktur lainnya, dikhawatirkan akan terjadi jepit
tak terduga ya. Jadi nilai ini ya biasanya kalau kita hitung secara analisis struktur itu 0. Kenapa di sini ada minus 1/24? Itu adalah namanya jepit tak terduga ya. Nah, dikhawatirkan terjadi jepit tak terduga. Jadi misalkan tercipta jepit di situ, maka kita sudah mengakomodir momen sebesar minus 1/24 di situ. Nah, kemudian untuk di tengah bentangnya 1/14, kemudian untuk di tepi lagi 1/10, dan untuk di bentang dalamnya itu min 1/11 dan positif lagi, negatif lagi. Ya, begitu seterusnya. Kemudian jika dia monolit, ya gambar ketiga, jika dia monolit artinya dia sini jepit, ya. Nah, ditumpu jepit sini, maka nilai momennya otomatis lebih besar di sini, ya. Ya, jepitnya dia lebih murni di situ, jepitnya lebih jepit penuh. Maka nilai momen negatifnya juga akan semakin besar, ya. Di sini 1/14 lagi sama positifnya, kemudian 1/10, 1/11, ya. Itu untuk koefisien momen. Nanti nilai-nilai ini kalian masukkan ke dalam sini ya. Nah, kalian masukkan ke dalam sini. Untuk gaya geser, bagaimana gaya geser juga sama, yaitu CV kita ambil. Ya. CV yang kita ambil bisa 1, 1,15, 1 lagi, dan sekian. Ya. Nah, bisa seperti ini. Oke ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, sekarang untuk kondisi tertentu, terkadang bekerja beban-beban terpusat pada bentang balok menerus. Ya. Beban-beban tersebut sebagai contoh dapat berasal dari balok anak yang menumpu pada balok tersebut. Pada kondisi seperti ini, ya metode koefisien momen pada dasarnya itu tidak berlaku, atau artinya pendekatannya kalau kita paksakan itu sangat jauh. Ingat ya, tadi syaratnya kita jika menggunakan metode ini, ya atau metode koefisien momen, adalah bebannya terdistribusi merata. Ya. Arti kalau jika ada beban terpusat, metode ini sudah tidak relevan kita gunakan lagi, karena nanti hasil pendekatannya itu akan sangat jauh. Ya, namun ya sebagai pendekatan dapat dilakukan hal-hal berikut ini untuk menghitung nilai-nilai gaya dalam yang diinginkan. Ya, jadi bisa nih kita paksa, kita hitung pakai ini. Nah, pertama apa? Pertama hitung momen M0 ya pada bentang yang ditinjau di mana bekerja beban terpusat. Ya. Jadi kita hitung dulu, kita analisis dulu di mana bentangnya itu terdapat beban terpusat, maka kita dapatkan M0 di situ. Ya. Kita analisis dengan balok di atas dua tumpuan sederhana. Ya. Kemudian momen ultimatnya yang terjadi ya akan menjadi 8 dikalikan si M dikalikan M0 di sini. Oke ya. Jadi M0 ini sudah kita dapatkan dari sini ya, bentang yang ditinjau di mana beban terpusat itu bekerja ya. Kemudian Cm tadi ditetapkan sesuai dengan kondisi tumpuan yang sebenarnya pada balok ya. Kita ambil dari tabel tadi, dari gambar tadi. Kemudian nilai-nilai geser di tengah bentang dari suatu sistem struktur menerus yang ditinjau sebelumnya dapat diambil sebagai nilai terbesar dari persamaan ini ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Nah, ini juga bisa kita gunakan ya. Penentuan momen plat. Nah, jadi minimal 2 bentang ya, seperti ini. Ya. Jadi di sini kalau dia momennya jepit, ya maka di sini koefisiennya momennya ada 1/16, di tengahnya adalah 1/14, kemudian di sininya 1/9 ya. Nah, biasanya simbol-simbol seperti ini ada simbol-simbol jepit ya. Nanti kalau misalkan kalian di tengah juga monolit dengan baloknya, itu tidak masalah, kita simbolkan sendiri pun tidak masalah, karena di sini juga aslinya ada nilai momennya ya. Jadi di tengah itu walaupun dia monolit ataupun tidak monolit ya tetap ada momen di sini ya. Nah, itu misalkan dia sendi maka 1/24 ya. Nilainya lebih kecil daripada yang 1/16. Oke, begitu seterusnya. Nanti kalau misalkan yang di 3 bentang seperti ini, maka jepit di tepinya maka menjadi 1/16, momen positifnya 1/14 dan momen negatifnya menjadi 1/10 di sini. Ya. Biasanya kita ambil adalah
momen negatif terbesar dan momen positif terbesar. Itu kita ambil yang baginya itu paling kecil, ya. Pembagian itu paling kecil. Berarti 1/10 ini sebagai momen negatifnya dan ini sebagai momen positifnya. Oke ya. Bagaimana jika dia tertumpu sendi semua? Ya, so, sendi berarti juga sama, yang kita ambil 1/10 sama 1/11 ya. Sebagai momen negatif dan sebagai momen positif. Untuk momen jika bentangnya semakin panjang, maka bisa kita gunakan seperti ini. Ya. Rumusnya adalah berapa koefisiennya? Ya, dikalikan QU beban terfaktor kombinasinya dikalikan dengan bentang bersihnya. Ya. Jadi gambar ini sama persis dengan gambar yang kita temui sebelumnya. Ya. Itu untuk momen. Sekarang untuk geser ya. Nah, untuk geser juga seperti ini. Ya. Sama saja. Ya, jadi bentuk gesernya itu seperti ini ya, nanti yang lintangnya. Sorry. Nah, biasanya seperti ini bentuknya. Ya. Nah, ya. Bentuk lintangnya seperti itu. Kalau momen ya seperti ini nanti. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke ya. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Nanti di video berikutnya kita akan langsung ke contoh soal ya. Jadi di video ini kalian sudah belajar bagaimana cara untuk mendapatkan momen dari plat satu arah dan cara mendapatkan gesernya ya. Yaitu kita menggunakan metode koefisien momen. Untuk contoh soal nanti bisa kita lihat di video selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya ucapkan terima kasih.